kasih, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan sabda-Mu yang kudus. Biarlah Engkau hadir dalam hati kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan, diambil dari Roma 5 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pendamaian yang diterima membuat kita menjadi pembawa damai. Saudara-saudara, mari kita bayangkan suasana persidangan. Pernahkah saudara disidang? Bagaimana rasanya? Apakah saudara merasa takut, cemas, atau tegang? Apalagi kalau kita berada di pihak yang salah. Tentu betapa gelisah hati kita, makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Saat ini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Paulus pun memakai suasana persidangan itu ketika ia menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Bahwa kita sebagai orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang berada di persidangan. Orang-orang yang sedang berada dalam sebuah persidangan Allah. Dan ini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seharusnya kita yang berdosa ini dihukum. Tetapi menurut kesaksian Rasul Paulus, bahwa kita orang yang sebenarnya berdosa itu ternyata dibenarkan oleh Kristus. Artinya kita sepenuhnya bersalah, berdosa, namun karena kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Allah, karena kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita bertobat di hadapan Allah, maka pengampunan Allah itu lebih besar dari penghukumannya, dan kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Itulah wujud kasih Allah kepada kita, dan kita beriman kepadanya. Iman tersebut telah membuka jalan bagi hadirnya karunia yang membenarkan kita sebagai orang berdosa ini. Sekarang saudara-saudara yang Tuhan kasih, status kita di hadapan Tuhan itu menjadi orang benar, maksudnya bukan orang yang memiliki kebenaran, tetapi sebagai orang yang mencari kebenaran Allah dan berusaha untuk melakukannya. Orang yang sudah mengalami pembenaran dari Allah mendapatkan motivasi untuk mengelola kehidupan baru yang selaras dengan iman yang membebaskannya dari kungkungan dosa itu. Dan dampak dari itu semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus.
Jarak pemisah antara manusia dengan Allah Sang Pencipta yang kudus itu karena dosa telah dihilangkan. Itu anugerah terbesar yang kita terima dari Kristus. Paulus menegaskan, bila semasa berdosa saja kita ditawari kasih karunia, apalagi sekarang ketika kita sudah dibenarkan, pasti tersedia kasih karunia yang jauh lebih banyak melimpah. Kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentu itu membuat hati kita bersuka cita. Tapi apakah yang harus kita lakukan setelah itu? Saudara-saudara, jadi setelah pembenaran dan didamaikanlah kita dengan Allah, justru ada perjuangan baru yang harus kita lakukan. Ada tugas baru yang harus dikerjakan. Dan jalan itu menurut Rasul Paulus adalah jalan yang sulit. Paulus menyebutnya dengan istilah kesengsaraan. Mengapa jalan kesengsaraan? Karena faktanya saudara-saudara, orang di dunia ini masih ada yang cenderung tidak menyukai kebenaran, walau merindukannya. Dan upaya untuk mengajak mereka pada kebenaran bukan perkara yang mudah. Mengapa demikian? Karena di antara mereka ada yang memiliki kedudukan, kekuasaan, kewenangan, bahkan memiliki ego yang tinggi dan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Itulah yang dinamakan oleh Paulus kesengsaraan. Artinya membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Namun bukan berarti kita harus memuja kesengsaraan. Yang perlu kita lakukan adalah berani mengolah kesengsaraan itu dengan iman kepada Allah sehingga hidup kita berakar kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang dimaksud adalah menjadi pendamai bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Bisa menjadi pendamai antar sesama manusia, misalnya pendamai bagi orang tua yang berseteru dengan anaknya, antar saudara yang bermusuhan, antar tetangga yang tidak saling menyapa, antar rekan kerja yang saling curiga. Beranikah kita melakukannya sebagai wujud tanggung jawab kita yang sudah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah? Lakukanlah. Mulailah berdamai dengan diri sendiri. Hilangkan ego, cari selamat sendiri, tetapi gantilah dengan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Seperti yang diungkapkan Paulus kepada jemaat yang di Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan demikian, kita sudah menjadi orang yang didamaikan dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan, bahwa kami sudah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah, dan biarlah dengan kasih karunia yang luar biasa itu, kami menjadi pembawa damai bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Pada dalam surga, ampunkan segala dosa kesalahan kami selama ini, supaya berkat Tuhan tidak terhalang bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami sekalian, berkati setiap anak-anak kami, berkati masa depannya, berkati kebahagiaan yang boleh mereka rasakan selama ini. Juga setiap orang tua kami, berkatilah mereka, kasihi dan berikan juga kesehatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anggota jemaat Tuhan, siapapun mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan, berkati obat-obatannya yang dikonsumsi, berkati juga perawatan keluarga maupun medis yang dialami. Bapak, dalam saksi kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, di mana Tuhan sudah membagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Biarlah ya Tuhan dengan kerinduan-kerinduan yang boleh kami ungkapkan, biarlah itu juga didengar oleh Tuhan, bahwa kami ingin bersekutu kembali seperti biasa.
di tengah pandemik ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami pada waktunya nanti itu akan terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan minggu yang boleh kami bangun. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengikutinya, dan kami bisa melakukan setiap peribadahan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa ya Tuhan kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana kami sudah melaksanakan hari ulang tahun negara ini yang ke-75 tahun. Tuhan berkati supaya segala yang diupayakan oleh pemerintah, bangsa, negara, dan rakyat ini boleh menimbulkan kebaikan di masa yang akan datang. Indonesia semakin maju, semakin berjaya, semakin menampakkan diri sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bisa menjaga perdamaian satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bersama-sama berkarya dalam hidup kami selanjutnya. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami seperti yang akan kami ucapkan bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah memberi orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya.